Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabat seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam channel kita, channel John Pamil Official yang berisi konten-konten kajian-kajian akidah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah ritual pengobatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang menurut hemat kami perlu sekali kita tinjau dalam perspektif akidah Islam, bagaimana sebenarnya hukum pengobatan seperti ini. Pengobatan tersebut atau ritual tersebut, ini kalau bahasa sebagian masyarakat di Kuantan Singit disebut dengan togak bajago, ya, atau kalau di Inhil namanya rentak bulian, ya. Nah, ritual ini sebenarnya ya, secara zohirnya saja sudah sangat-sangat jelas menunjukkan bahwa pelaku ritual ini adalah orang-orang yang bersekutu dengan jin. Nah, bagaimana ritualnya itu? Ritual togak bejago atau rentak bulian ini biasanya dilakukan untuk mengobati pasien yang penyakitnya sudah sangat parah. Nah, biasanya itu. Jadi setelah macam-macam pengobatan dilakukan tapi enggak juga sembuh, maka biasanya masyarakat lakukan sebuah ritual yang dianggap sangat sakral, dianggap sangat luar biasa, itu disebut dengan togak bajago ini. Nah, pelakunya biasanya dua orang, satu seorang dukun yang melakukan ritualnya, yang satu lagi itu pendampingnya yang memainkan musik rebab. Nah, biasanya dukun itu memulai ritualnya itu ya dengan mantra-mantra, ya dengan bakar menyan, lalu dia kemudian tegak dengan sehelai berselimut sehelai kain, lalu dia akan mulai menari-nari mengikuti suara rebab. Ya, suara rebab itu. Kalau rebab itu bunyinya pelan, dia akan menari pelan-pelan, tapi semakin kencang bunyi rebab itu dia akan menari semakin kencang. Nah, maka dalam ritual itu kadang-kadang akan muncul hal yang sangat aneh-aneh. Umpamanya di luar rumah pasien itu kemudian kadang-kadang orang melihat ada harimau atau ada burung yang terbang dan segala macam, ya enggak? Lalu kemudian kadang-kadang dukun itu berkomunikasi tapi bukan dengan manusia yang ada di situ. Bukan dengan pasien, bukan dengan pasien, bukan dengan yang membunyikan rebab, tetapi dengan makhluk-makhluk. Jadi memang hakikat ini juga sebenarnya ritual ini untuk memanggil roh, ya, yang hakikatnya adalah jin syaitan. Nah, maka dalam ritual itu juga kadang-kadang terjadi hal yang aneh-aneh, di mana kalau dukun itu minta api, maka akan disediakan air. Kalau dia minta air, maka akan disediakan bara api yang sudah disediakan di mangkok. Maka dia akan menginjak-injak bara api itu dan tidak apa-apa. Nah, ini menunjukkan adalah ini termasuk perbuatan sihir dalam pengobatan. Nah, itu biasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, hadirin sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ritual ini kita tinjau dari pandangan akidah Islam, ini adalah ritual yang bermasalah, ya, ritual yang tidak boleh, ya. Karena kalau seseorang sakit, maka ya kalau penyakit itu memang bukan penyakit medis, memang diakui ada penyakit yang bukan penyakit medis. Ada orang merasa sakit kepala, ada orang nggak bisa jalan, tapi kemudian diperiksa oleh dokter, bahkan sudah menggunakan alat-alat medis yang paling canggih pun tidak ketemu penyakitnya. Itu menunjukkan penyakit itu memang karena gangguan jin dan syaitan. Nah, sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi, ya, ini adalah perilaku orang-orang yang bersekutu dengan jin, yang bersekutu dengan syaitan, yang dia bisa melakukan pengobatan itu, bisa berkomunikasi dengan dalam tanda petik roh-roh yang dipanggilnya itu
karena dia termasuk golongan sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat 128, yaitu orang-orang yang di dunia ini istamta'a ba'duhum bi ba'd. Mereka bersenang-senang, mereka saling membantu, menolong satu dengan yang lainnya, yaitu adalah antara manusia dengan jin. Ya. Maka ya makhluk-makhluk yang kadang-kadang datang seperti harimau atau burung itu adalah setan-setan atau jin-jin yang dipanggilnya. Maka dia dalam melakukan pengobatan itu berarti dia bersekutu, minta bantuan kepada jin dan setan. Dan untuk manusia dibantu oleh jin dan setan itu, maka tentu ada syarat-syaratnya, dan syarat-syaratnya itu adalah kesyirikan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita ukur benar salahnya itu dari kesembuhan pasien, karena ada juga orang yang pendek saja pola pikirnya. Ya, kalau sembuh, nah berarti benar. Ya, ini sama saja dengan kita mencari rezeki. Rezeki itu kita cari dengan halal bisa dapat. Kita cari dengan cara yang tidak halal juga bisa dapat. Pengobatan dilakukan dengan cara syar'i bisa dengan izin Allah sembuh. Pengobatan dengan cara tidak syar'i dengan izin Allah juga kadang-kadang sembuh. Ya, jadi jangan kita lihat dari hasilnya, tetapi dari prosesnya. Siapa yang melakukannya? Bagaimana akidah orang yang melakukannya? Bagaimana cara dia melakukannya? Apa yang dibacanya? Bagaimana prosesnya? Apa alat-alat yang dipakainya? Nah, ini semua kemudian kita timbang dengan timbangan akidah Islam, dengan timbangan ajaran agama kita Islam. Maka ritual ini kalau kita timbang dengan akidah Islam, ini adalah ritual yang bermasalah, yang tidak semestinya kemudian dipercayai. Orang-orang itu tidak semestinya kemudian kita minta bantuan kepadanya, karena ini adalah perbuatan ini jelas-jelas adalah perbuatan yang tidak benar, bahkan ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, oleh karenanya mari kita bersemangat, punya ghairah mempelajari agama kita. Ya, kalau memang ada orang yang sakitnya tidak ditemukan secara medis, nah bagaimana sebenarnya hakikatnya? Maka mari kita pelajari bagaimana jin bisa mengganggu manusia, bisa membuat orang sakit seperti Nabiullah Ayub alaihissalam. Lalu bagaimana syariatnya, ya, yang boleh ya melakukannya, ya, bagaimana ruqyah syar'iyah, siapa yang melakukannya, apa yang dibaca, bagaimana prosesnya, apa alat-alat yang atau piranti-piranti yang syar'i yang tidak dilarang oleh agama kita. Jadi sekali lagi ya, secara singkat bahwa ritual Togak Bajago atau rentak bulan ini adalah ritual yang dalam tinjauan akidah agama kita adalah ritual yang salah, yang tidak benar, yang harus kita jauhi kalau kita memang peduli dengan karunia Allah terbesar bagi kita, yaitu akidah atau keimanan kita. Karena ini bisa merusak, bisa mengotori keimanan kita. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, seandainya ini terasa pahit, jangan langsung dimuntahkan. Ya, mudah-mudahan dia jadi obat. Terasa manis, jangan langsung ditelan. Ya, nah, mungkin saja dia ada masalahnya. Kita kemudian harus mengukurnya. Sekali lagi, harus punya semangat untuk terus-menerus meningkatkan pemahaman agama kita, agar kita bisa menjaga, memelihara karunia Allah terbesar bagi kita, yaitu keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.